سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab Kisah-Kisah Sahabat di babnya yang ke-11, Semangat Anak-anak dalam Agama, di kisahnya yang nomor ke-18, Kisah Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Pada masanya, ia termasuk dalam seorang dari kalangan para ulama dan mufti. Secara khusus, ia sangat menguasai ilmu faraid atau waris di Madinah Munawwarah. Ia termasuk pakar dalam bidang fatwa hukum faraid dan qiraat. Ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, ia masih seorang anak berusia 11 tahun. Ia sangat ingin menyertai pertempuran-pertempuran yang awal, yaitu Perang Badar dan yang lainnya. Namun ketika itu, ia belum diizinkan karena masih kecil. 5 tahun sebelum hijrah, ia telah menjadi yatim, tepatnya pada usia 6 tahun ketika baginda Nabi SAW tiba di Madinah untuk berhijrah. Orang-orang berdatangan mengambil berkah dan berkhidmat kepada beliau. Mereka juga membawa anak-anak mereka ke majelis tersebut untuk mendapatkan keberkahan, termasuk diantaranya Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu yang masih kecil. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu bercerita, ketika aku dibawa ke majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperkenalkan, ini anak dari kabilah Bani Najjar. Sebelum engkau ke Madinah, ia sudah hafal 17 surat Al-Quran. Lalu baginda Nabi SAW mengujiku dan menyuruhku untuk membaca surat-surat Al-Quran tersebut. Aku memperdengarkan surat Qaf kepada beliau, ternyata beliau menyukai bacaanku. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berkata, apabila baginda Nabi SAW akan mengirim surat kepada orang Yahudi, maka orang Yahudilah yang akan menulisnya. Suatu ketika beliau bersabda, aku tidak puas dengan suratku yang ditulis oleh orang Yahudi dan surat mereka yang dibacakan oleh orang Yahudi kepadaku, karena mungkin dia akan mengacaukannya. Maka pelajarilah bahasa Yahudi. Selanjutnya Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berkata, lalu aku belajar bahasa Yahudi, yaitu bahasa Ibrani, sampai sempurna hanya dalam waktu 15 hari. Akhirnya, jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkirim surat kepada orang Yahudi, akulah yang menulisnya. Jika datang surat dari orang Yahudi, akulah yang membacakannya. Hadis lain menyebutkan dari Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadangkala aku menyuruh beberapa orang untuk menuliskan surat dalam bahasa Suryani, lalu Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu disuruh oleh beliau agar mempelajari bahasa Suryani. Ia dapat menguasai bahasa Suryani hanya dalam masa 17 hari. Dari kitab Fathul Bari. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran, dan beliau juga sangat cepat belajarnya, menghafalnya. Ketika disuruh untuk mempelajari bahasa Yahudi, hanya dalam waktu 15 hari beliau langsung dapat menguasainya secara sempurna, maupun ketika diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mempelajari bahasa Suryani, beliau mampu menguasainya hanya dalam masa 17 hari. Mudah-mudahan kita, anak kita, cucu kita mendapatkan salah satu karomah dari Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran dan menghafal pelajaran yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث